Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aisfair Official. Nah, di video kali ini Aisfair Official akan membahas terkait tentang faktor-faktor kesabaran dan ketegaran kaum muslimin, di mana bisa kita lihat bahwasanya tahun kesedihan ini mulai dari semeninggalnya Abu Talib pamannya Rasulullah, kemudian disusul oleh istrinya yaitu Khadijah Khuwailid. Peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, kemudian disusul dengan cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun pula dari kaumnya, di mana bisa kita lihat bahwasanya kaum kafir Quraisy semakin berani terhadap Rasulullah. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti beliau. Tetapi bukan hanya Rasulullah saja yang mendapatkan siksaan tersebut, melainkan para sahabat juga ikut mendapatkannya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhijrah dari Mekah. Namun bisa kita lihat bahwasanya kesabaran umat muslim dalam menghadapi siksaan dari kafir Quraisy, namun hal itu tidak membuat kaum muslimin lemah, melainkan tetap sabar terhadap penyiksaan yang diberikan oleh kafir Quraisy. Nah, di sini kita akan bahas mengenai faktor-faktor kesabaran dan ketegaran kaum muslimin terhadap penyiksaan oleh kafir Quraisy. Orang yang berhati lembut pasti tertegun, dan para cendekiawan akan saling bertanya apa sebenarnya sebab-sebab yang telah membawa kaum muslimin mencapai puncak dan batas tak tertandingi dalam ketegarannya. Bagaimana mungkin mereka bisa bersabar menghadapi penindasan demi penindasan yang membuat bulu roma merinding dan hati gemetar begitu mendengarnya? Sebab paling utama kaum muslimin adalah keimanan kepada Allah semata dan mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Keimanan yang kuat bila telah menyelinap ke sanubari tak ubahnya seperti gunung dan tidak akan goyah. Orang yang memiliki keimanan dan keyakinan seperti ini akan memandang kesulitan duniawi sebesar, sebanyak, dan serumit apapun seperti lumut-lumut yang diapungkan oleh air bah, lantas menghancurkan bendungan kuat dan benteng perkasa. Orang yang kondisinya seperti ini tidak memedulikan rintangan apapun karena telah mengenyam manisnya iman, segarnya ketaatan, serta cerianya keyakinan. Di mana Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd yang artinya, adapun bui itu akan hilang sebagian sesuatu yang tidak ada harganya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, dari sebab utama ini kemudian berkembang dan beralih kepada sebab-sebab lain yang semuanya tidak lain menguatkan ketegaran dan kesabaran tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu kunci kesabaran umat muslimin, yaitu kepemimpinan yang digandrungi oleh setiap hati. Nah, sosok Rasulullah adalah sosok seorang pemimpin umat Islam tertinggi, tidak saja bagi umat Islam tetapi bagi seluruh manusia. Beliau memiliki postur badan yang ideal, jiwa yang sempurna, akhlak luhur, sifat-sifat yang terhormat, dan ciri fisik yang agung. Hal ini dapat menyebabkan hati tertawan dan membuat jiwa rela berjuang untuknya sampai tetes darah terakhir. Kesempurnaan yang dianugerahkan kepada beliau tersebut tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun. Beliau menempati posisi puncak dalam derajat sosial, keluhuran budi, kebaikan, dan keutamaan. Demikian pula dari sisi kesucian diri, amanah, kejujuran, dan semua jalan kebaikan tidak ada yang menandinginya. Jangankan oleh para pecinta dan sahabat karib beliau, musuh-musuhnya pun tidak meragukan lagi hal itu. Ungkapan yang pernah terlontarkan dari mulut beliau pastilah membuat mereka langsung meyakini kejujurannya dan kebenarannya. Suatu ketika, 3 orang tokoh Quraisy berkumpul, masing-masing dari mereka ternyata telah mendengarkan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh 2 temannya yang lain. Namun kemudian rahasia itu tersingkap. Salah seorang dari mereka bertanya kepada Abu Jahal, yang merupakan salah seorang dari ketiga orang tersebut, "Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang engkau dengar dari Muhammad tersebut?" "Apa yang telah aku dengar, memang kami telah berselisih dengan Bani Abdul Manaf dalam persoalan derajat sosial. Ketika mereka makan, kami pun makan. Mereka menanggung sesuatu, kami pun menanggung sesuatu. Mereka memberi, kami pun memberi, hingga akhirnya kami sejajar di atas tunggangan yang sama.
Kami ibarat dua kuda perang yang sedang bertaruh. Lalu tiba-tiba mereka berkata, kami memiliki nabi yang membawa wahyu dari langit. Kapan kami mengetahui hal ini? Demi Allah, kami tidak akan beriman sama sekali kepadanya dan tidak akan membenarkannya. Abu Jahal pernah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak pernah mendustakanmu, akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Lalu turunlah ayat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 33 yang artinya sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Suatu ketika kaum kafir mempermainkan beliau dengan saling menggerling di antara mereka. Mereka melakukan itu hingga 3 kali. Pada ketiga kali beliau menjawab, wahai kaum Quraisy, sungguh aku datang membawakan sembelihan untuk kalian. Ucapan beliau ini berhasil mengalihkan konsentrasi mereka. Bahkan orang yang paling kasar di antara mereka memberikan ucapan selamat kepada beliau dengan sebaik-baik ucapan yang pernah beliau dapatkan. Ketika mereka melemparkan kotoran unta ke arah kepala beliau saat sedang sujud, beliau mendoakan kebinasaan atas mereka. Tawa yang tadinya menyeringai di bibir mereka berubah menjadi kegundahan dan kecemasan karena mereka yakin akan binasa. Beliau mendoakan kebinasaan atas Utbah bin Abu Lahab. Orang ini masih yakin akan terjadinya apa yang didoakan oleh beliau terhadapnya. Maka ketika dia melihat segerombolan singa serta merta dia bergumam, demi Allah dia, yaitu Muhammad, telah membunuhku padahal dia berada di Mekah. Ubay bin Khalaf pernah mengancam akan membunuh beliau, namun beliau menantangnya, akulah yang akan membunuhmu insya Allah. Maka pada perang Uhud, tatkala beliau berhasil mencederai Ubay di bagian lehernya, yakni goresan yang tidak terlalu melebar, Ubay berkomentar, sesungguhnya apa yang dia ucapkan di Mekah di hadapanku dulu, akulah yang akan membunuhmu, telah terjadi. Demi Allah, andai dia meludah saja ke arahku, niscaya itu akan dapat membunuhku. Pada saat di Mekah, Sa'ad bin Mu'adz pernah berkata kepada Umayyah bin Khalaf, sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mereka kaum muslimin telah memerangiku. Mendengar ini, dia tampak sangat takut dan berjanji untuk tidak akan keluar dari Mekah. Ketika dipaksa oleh Abu Jahal untuk berperang di Badar, dia membeli keledai yang paling bagus di Mekah untuk digunakannya. Bila suatu ketika dapat kabur, saat itu istrinya berkata kepadanya, wahai Abu Sufyan, apakah engkau lupa apa yang dikatakan saudaramu dari Yasrib tersebut? Dia menjawab, demi Allah bukan demikian, tetapi aku tidak akan mau berhadapan langsung dengan mereka kecuali bila jaraknya memang sudah dekat. Demikianlah kondisi musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kondisi para sahabat dan rekan-rekan beliau lain lagi, kedudukan beliau di sisi mereka ibarat ruh dan jiwa. Semua urusan beliau menempati hati dan mata mereka. Cinta yang tulus terhadap diri beliau mengalir terhadap beliau aliran air ke daratan rendah. Keterpikatan hati mereka terhadap beliau laksana tarikan magnet terhadap besi. Oleh karena itu, sebagai implikasi dari rasa cinta dan siap mati ini membuat mereka tak gentar bila leher harus terpenggal, kuku terkupas atau ditusuk oleh duri. Suatu hari ketika di Mekah, Abu Bakar bin Abi Quhafa pernah diinjak dan dipukul dengan keras. Di tengah kondisi seperti itu, Utbah bin Rabi'ah mendekatinya sembari memukulinya lagi dengan kedua terompahnya yang tebal dan melayangkannya ke arah wajahnya. Tidak cukup di situ, dia kemudian melompat ke atas badannya dan jatuh ke tepat di atas perut Abu Bakar sehingga wajahnya bonyok. Tidak bisa diketahui lagi mana letak hidung dari wajahnya. Setelah itu dia diangkut dengan menggunakan bajunya oleh suku Bani Tamim, kemudian dicampakkan ke rumahnya. Mereka sama sekali tidak menyaksikan bahwa dia pasti sudah tidak bernyawa. Saat sore beranjak, dia tersadar dan berbicara, apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah. Mereka mencibirnya dengan lisan mereka dan mengumpatinya, lalu berdiri dan berkata kepada ibunya, Ummul Khair, terserah apa yang akan engkau lakukan, memberinya makan atau minum.
Ketika sang ibu hanya tinggal berdua saja dengan anaknya, dia membujuknya agar mau makan dan minum. Tetapi justru sang anak malah berkata, "Apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah?" Ibunya menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu sama sekali tentang sahabatmu itu." Dia berkata, "Kalau begitu pergilah menjumpai Ummu Jamil binti Al-Khattab, lalu tanyakanlah kepadanya." Sang ibu pergi keluar hingga sampai ke rumah Ummu Jamil, lantas berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdullah." Dia menjawab, "Aku tidak kenal siapa Abu Bakar dan juga Muhammad bin Abdullah. Jika engkau ingin aku menyertaimu menemui anakmu, akan aku lakukan." Dia menjawab, "Iya." Akhirnya keduanya berlalu hingga akhirnya mendapati Abu Bakar dalam keadaan terkapar tak berdaya. Ummu Jamil mendekatinya seraya berteriak mengumumkan kepada orang banyak, "Demi Allah, sesungguhnya kaum yang melakukan tindakan ini terhadapmu adalah orang yang fasik dan kafir." Abu Bakar malah berkata lagi, "Apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah?" Ummu Jamil berkata, "Ini ibumu ikut mendengarkan. Tidak usah khawatir terhadapnya. Beliau dalam kondisi sehat dan bugar. Di mana beliau sekarang? Ada di Dar Ibnu Al-Arqam." Abu Bakar berkata, "Aku bersumpah kepada Allah untuk tidak mencicipi makanan dan minuman hingga aku mendatangi Rasulullah." Keduanya mengulur-ngulur waktu sejenak hingga bila kondisi Abu Bakar sudah tenang dan orang-orang mulai sepi, keduanya berangkat keluar membawanya dengan dipapah. Lalu keduanya dipertemukan dengan Rasulullah. Untuk poin yang ketiga yaitu rasa tanggung jawab. Para sahabat menyadari secara penuh akan besarnya tanggung jawab yang dipikulnya ke pundak manusia. Tanggung jawab ini tidak dapat dielakkan dan diselewengkan bagaimanapun kondisinya, sebab keteledoran dan lari dari rasa tanggung jawab ini memiliki implikasi yang sangat besar dan berbahaya daripada penindasan yang dirasakan oleh mereka. Kerugian yang diderita oleh umat manusia secara keseluruhan bila lari darinya tidak dapat diukur dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi akibat dari beban yang ditanggung tersebut. Selanjutnya yaitu iman kepada akhirat. Ini merupakan salah satu faktor yang menguatkan tumbuhnya rasa tanggung jawab tersebut. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka akan dibangkitkan kelak menghadap Rabb semesta alam. Amal mereka diperhitungkan dengan sedetail-detailnya, besar dan kecilnya. Jadi hanya ada dua pilihan, ke surga yang penuh dengan kesenangan atau ke neraka jahim yang penuh dengan azab yang abadi. Mereka menjalani kehidupan mereka antara rasa takut dan pengharapan, mengharapkan rahmat Rabb mereka dan takut akan siksaannya. Mereka adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya, "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang penuh rasa takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Mereka mengetahui bahwa dunia dengan kesengsaraan dan kesenangan yang ada di dalamnya tidak akan bisa menyamai sepasang sayap nyamuk bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat." Sepengetahuan mereka yang kuat tentang hal inilah yang meringankan mereka di dalam menghadapi kepayahan, kesulitan, dan kepahitan yang ada di dunia. Sehingga mereka tidak menyibukkan diri untuk mengoleksinya sebanyak mungkin, bahkan terbentik di hati mereka pun tidak. Yang kelima yaitu Al-Quran. Pada rentang waktu yang amat kritis dan sulit ini, turunlah surah-surah dan ayat-ayat Allah guna memberikan hujah dan bukti atas kebenaran risalah Islam dan prinsip-prinsipnya di mana dakwah berada pada porosnya. Al-Quran tampil dengan gaya bahasa yang valid dan indah, mengarahkan kaum muslimin kepada pondasi-pondasi yang kelak atas qadar Allah terbentuk komunitas manusia yang paling agung dan memesona di muka bumi ini, yaitu masyarakat Islam. Surah-surah dan ayat-ayat tersebut juga amat membangkitkan sensitivitas dan ego kaum muslimin untuk bersabar dan pantang menyerah menguraikan sikap tersebut dengan bahasa pemisahan dan menjelaskan kepada mereka apa hikmah di balik itu. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut yang artinya, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang tersebut sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta."
Selanjutnya itu berita-berita gembira tentang kemenangan. Meskipun kaum muslimin mengetahui akan berita-berita gembira ini, namun mereka juga mengetahui sejak pertama kali mengalami perlakuan kasar dan penindasan. Bahkan sebelum itu, mereka masuk Islam bukan berarti tersingkirnya semua musibah dan kematian tersebut. Tetapi sejak awal lahirnya, dakwah Islamnya bertujuan untuk mengakhiri dunia jahiliyah dan sistemnya yang zalim. Mereka juga mengetahui bahwa buah dari hal itu di dunia ini adalah terbentangnya kekuasaan di atas muka bumi dan penguasaan terhadap kondisi politis di seluruh alam yang dapat menggiring umat manusia dan komunitas manusia secara keseluruhan ke dalam keridhaan Allah dan mengeluarkan mereka dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah semata. Sesekali Al-Quran turun dengan berita-berita gembira ini secara lantang dan terkadang berupa kinayah. Maka di dalam rentang waktu yang amat kritis seperti ini, di mana bumi dirasakan sempit oleh kaum muslimin, mencekik mereka bahkan seakan ingin mengakhiri kehidupan mereka, turunlah ayat-ayat tersebut sebagaimana yang dulu terjadi di antara para nabi dan kaum mereka berupa pendustaan dan pengingkaran. Ayat-ayat tersebut kemudian menyinggung peralihan kondisi berupa kebinasaan kaum kafir dan orang-orang yang zalim dan kesuksesan hamba-hamba Allah di dalam mewarisi kekuasaan di muka bumi dan seluruh negeri. Di dalamnya kisah-kisah ini terdapat isyarat yang jelas akan kegagalan penduduk Mekah nantinya dan kesuksesan kaum muslimin dan dakwah Islamiyah yang mereka bawa. Di dalam tenggang waktu tersebut turunlah beberapa ayat yang secara terang-terangan memberitakan kabar gembira berupa kemenangan kaum muslimin sebagaimana di dalam firman Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 171 sampai 177 yang artinya, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Ketika perang berkecamuk antara bangsa Persia dan Romawi, kaum kafir lebih senang bila bangsa Persia yang menang karena mereka memiliki kesamaan sifat yaitu perbuatan syirik, sedangkan kaum muslimin lebih cenderung bila kemenangan berada di pihak bangsa Romawi karena mereka memiliki kesamaan sifat yaitu beriman kepada Allah, para rasul, wahyu, kitab-kitab, dan hari akhir. Kemenangan memang berada di pihak bangsa Persia. Lalu Allah menurunkan ayat yang memberitakan kabar gembira bahwa bangsa Romawi akan mengalami kemenangan dalam beberapa tahun kemudian. Tidak sebatas itu, disebutkan pula kabar gembira lain secara terang-terangan yaitu Allah akan menolong kaum mukminin sebagaimana di dalam firman-Nya dan pada hari itu kaum mukminin bergembira dengan pertolongan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering menyampaikan kabar gembira seperti ini di sela waktu-waktu tertentu saat datang musim haji dan berada di tengah orang-orang di pasar Ukaz, Madinah dan Zul Al-Majaz untuk menyampaikan risalah dakwah. Beliau tidak hanya memberitakan kabar gembira tentang surga saja, tetapi secara lantang berkata kepada mereka, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung menguasai bangsa Arab dan menundukkan orang-orang asing. Jika kalian mati, maka kalian akan menjadi raja di surga." Kami telah memaparkan sebelumnya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utbah bin Rabi'ah berupa keinginannya untuk menegosiasi beliau dengan gemerlap duniawi serta apa yang dipahami dan diharapkan olehnya terkait dengan kemenangan yang akan dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tentang jawaban Nabi terhadap delegasi terakhir yang mendatangi Abu Thalib. Ketika itu beliau secara terus terang meminta kepada mereka suatu rangkaian kata saja yang apabila mereka memberikannya maka semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka dapat menguasai orang-orang asyik.
Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyuguhkan santapan rohani kepada mereka dengan rangsangan keimanan, menyucikan jiwa mereka dengan mengajarkan al-hikmah, yaitu hadis dan Al-Quran, mendidik mereka dengan pendidikan yang detail dan mendalam, mendorong jiwa mereka agar menduduki keluhuran ruh, kemurnian hati, kebersihan budi pekerti, keterbebasan dari pengaruh materialistik, perbendungan terhadap hawa nafsu, serta kembali kepada Rob bumi dan langit, mengasah bara di hati mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju nur, mengajak mereka bersabar terhadap semua gangguan, memiliki sifat pemaaf, serta menundukkan jiwa. Dengan gemblengan semacam ini, mereka menjadi bertambah kokoh di dalam agama, menjauhkan diri dari hawa nafsu, siap mengorbankan jiwa di jalan yang diridhoi olehnya, merindukan surga, berkemauan kuat untuk menuntut ilmu dan memahami agama, mengintrospeksi jiwa dan menundukkan sentimen-sentimen yang tumbuh, mengalahkan perasaan-perasaan dan gejolak-gejolak jiwa, serta selalu mengikat diri dengan kesabaran, kedamaian, dan ketenangan. Sekian pembahasan kita pada hari ini terkait sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika video ini dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.